Selamat datang kembali. Kali ini kita punya sesuatu yang menarik nih buat dibedah bareng. Sebuah brosur webinar, judulnya Kupas Tuntas Penyelenggaraan Pengadaan Barang Jasa di Desa. Kedengarannya teknis banget ya. Tapi ini penting loh, ini soal gimana dana desa itu dipakai. Sumber kita ini menyoroti ada tantangan serius di lapangan, katanya banyak yang belum paham aturan mainnya. Bahkan ya sampai salah prosedur gitu. Nah, buat Anda yang mungkin terlibat di Pemdes, atau pendamping desa, atau sekedar penasaran aja gimana uang rakyat di desa dikelola, yuk kita gali bareng isinya. Betul. Dan yang bikin ini makin krusial itu, dana desanya kan terus naik ya. Sementara kebutuhan pembangunan di desa juga makin banyak, makin kompleks. Ini otomatis ya bikin tekanan lebih besar ke aparat desa, supaya bisa kelola pengadaan barang dan jasa itu dengan benar. Maksudnya, ya efisien, transparan, terus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya inisiatif kayak webinar ini tujuannya bukan cuma ngasih tahu aturan terbaru dari LKKP, itu loh, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, tapi juga gimana caranya biar nggak salah langkah, biar aman terhindar dari masalah hukum. Ujung-ujungnya sih, ini soal memastikan manfaat pembangunan benar-benar nyampe ke warga desa. Nah, kalau kita lihat dari brosurnya nih ya, kelihatannya webinar ini dirancang cukup komplit ya. Materinya itu kayaknya dari A sampai Z gitu. Mulai dari dasar hukumnya apa, terus semua tahapannya dibahas. Perencanaan, pelaksanaan, sampai serah terima. Laporan pertanggungjawaban juga. Terus ada sorotan khusus soal peran tim pengelola kegiatan, TPK itu ya. Kan ini tim penting di desa yang eksekusi pengadaan. Bahkan disebut ada studi kasus risiko dan solusinya. Wah, ini penting banget kayaknya ya, biar nggak teori doang. Iya, studi kasus itu kunci banget. Seringkali masalah muncul bukan karena nggak tahu aturan dasar, tapi karena nggak siap hadapi situasi lapangan. Situasi yang kadang rumit kan? Dan coba lihat siapa aja yang diundang nih. Ada inspektorat, perangkat desa, BPD, terus pengurus BUMDes juga ada, pendamping desa, LSM, calon penyedia barang jasa, bahkan masyarakat umum. Ini nunjukin kalau urusan pengadaan ini dampaknya luas. Perlu pemahaman bareng-bareng, bukan cuma tanggung jawab Kades atau TPK aja gitu. Menarik, menarik. Jadi ini bukan cuma buat orang dalam ya istilahnya. Terus gimana cara penyampaiannya? Apa cuma dengerin ceramah aja gitu? Nah, ini juga menarik nih. Metodenya nggak cuma presentasi biasa katanya. Disebutkan ada studi kasus interaktif, terus ada simulasi ringan, sampai kuis juga ada. Tujuannya jelas lah ya, biar peserta aktif terlibat, nggak cuma dengerin pasif gitu. Dan satu lagi yang menurut saya penting dicatat, profil trenernya, namanya Arianto. Latar belakangnya ini agak unik ya. Beliau ini pernah jadi PNS, sekarang akademisi, tapi juga praktisi bisnis. Nah loh. Wah, kombinasi yang jarang tuh. Pengalaman PNS, akademisi, plus bisnis sekaligus. Itu kira-kira gimana ya pengaruhnya ke cara ngajarnya nanti? Jadi lebih kaku ikut aturan atau malah lebih fleksibel cari solusi gitu? Itu pertanyaan bagus. Kombinasi itu bisa jadi kekuatan sih. Pengalaman PNS mungkin bikin beliau paham betul seluk-beluk birokrasi, pentingnya patuh regulasi, ya kan? Tapi latar belakang bisnisnya bisa jadi ngasih perspektif praktis, efisiensi, mungkin juga solusi kreatif yang ya tetap dalam koridor aturan. Apalagi beliau ini punya banyak banget sertifikasi keahlian dari LKPP. Ada PBJP level 1, level 2, itu sertifikasi dasar dan lanjutan soal pengadaan barang jasa pemerintah. Terus ada CPPP, CCMS, CPSP, banyak deh. Bahkan ada sertifikasi khusus buat PBJP desa. Ini kan bukan sekedar gelar ya, tapi nunjukin penguasaan teknis dan pengalaman yang mendalam. Jadi harapannya sih pesertanya dapat pemahaman utuh, teori dapat, prakteknya juga kebayang. Oke, oke. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, sumber kita ini si brosur webinar sebenarnya menawarkan semacam solusi yang cukup terstruktur ya. Lewat pelatihan, gitu, dicoba diatasi tantangan nyata soal pengadaan di desa. Isinya nggak cuma ngomongin aturan, tapi ada panduan praktis, contoh kasus nyapa, plus ada bonus kayak ringkasan materi sama grup diskusi kalau mau lanjut tanya jawab. Ini kayak ngasih toolkit pengetahuan gitu ya, buat mereka yang terlibat langsung di desa. Tepat sekali. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar ya, pemahaman yang benar soal pengadaan di level desa ini kan fondasi utama akuntabilitas penggunaan dana publik.
Transparansi sama efektivitas pembangunan di akar rumput itu sangat bergantung pada bagus nggaknya proses pengadaan ini. Kalau pengadaannya benar, ya mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, ya kualitas jalan desa, irigasi, atau layanan publik lainnya pasti akan lebih baik. Lebih tepat sasaran. Dampaknya langsung ke warga kan? Muncul satu pertanyaan nih, buat Anda renungkan mungkin ya. Dengan adanya upaya peningkatan kapasitas teknis kayak webinar ini, seberapa jauh sih ini bisa benar-benar mengubah praktik pengadaan di desa jadi lebih bersih, lebih efektif? Apalagi kita tahu sering ada dinamika sosial politik lokal gitu kan, yang ikut main. Apakah cukup hanya dengan paham regulasi? Atau jangan-jangan ada faktor lain yang jauh lebih menentukan di lapangan? Coba Anda pikirkan.